Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia digelayuti awan mendung. Berbagai peristiwa global tampaknya memberatkan langkah perekonomian Indonesia untuk melesat. Mulai dari ketegangan geopolitik hingga yang terbaru tarif perdagangan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif universal dan tarif resiprokal untuk barang-barang impor dari beberapa negara demi menyelamatkan neraca perdagangan Amerika Serikat. Niat mulia Trump untuk melindungi negaranya justru membuat ekonomi dunia porak-poranda. Bahkan banyak pihak yang mewanti-wanti kebijakan Trump akan menurunkan kinerja pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya Dana Moneter Internasional atau IMF. Ketegangan perdagangan diperkirakan memperlambat pertumbuhan ekonomi global secara signifikan. Kepala Ekonom IMF Pierre Olivier Gourenches memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan tumbuh sebesar 2,8% pada tahun ini atau turun 0,8 persen poin dari perkiraan sebelumnya. Reflecting this complexity, our report presents a reference forecast which incorporates policy announcements up to April 4 by the US and trading partners. Under these reference forecasts, global growth will reach 2.8% this year and 3% next year, a cumulative downgrade of about 0.8 percentage point relative to our January 2025 WEO update. Karena apa yang terjadi di global akan mempengaruhi ekonomi Indonesia, IMF juga mengingatkan tarif resiprokal Trump akan membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. IMF pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7%. Angka ini lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya yang sebesar 5,1%. Surge in policy uncertainty is a major driver of the economic outlook. If sustained, the increase in trade tensions and uncertainty will slow global growth significantly. Selain IMF, ada Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,7%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yang sebesar 5,1%. Menurut Bank Dunia, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas, sehingga akan berdampak pada ketentuan perdagangan Indonesia serta kepercayaan investor. Selain lembaga internasional, lembaga dalam negeri juga mulai mengutak-atik angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, seperti Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa merosot dari titik tengah perkiraan sebelumnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7% hingga 5,5%. Titik tengah kisaran tersebut adalah 5,1%. Itu berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi tak akan mencapai 5,1% di tahun 2025. Indonesia memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5%. Dipengaruhi dampak langsung kebijakan tarif Amerika Serikat yang menurunkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan dampak tidak langsung akibat penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang. Namun harus diingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh aktivitas ekonomi dalam negeri. Konsumsi rumah tangga memegang porsi lebih dari 50% dalam perhitungan produk domestik bruto selama ini. Untuk itu, Head of Economic and Research YOBI Indonesia, Enrico Tanuwijaya menganjurkan Indonesia bisa fokus dalam mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri untuk menyelamatkan perekonomian dari gonjang-ganjing global. Salah satu obat mujarab untuk mendorong perekonomian Indonesia adalah kebijakan fiskal. Selain mendorong konsumsi, kebijakan fiskal juga diperlukan untuk memajukan investasi. Harus kembali lagi melihat kekuatan ekonomi domestik. Kita harus memicu circular ekonomi sebagai apa? Nah, sebagai motor penggerak ekonomi kita. Nah, inilah di mana menurut saya peran fiskal untuk memajukan investasi akan menjadi sangat penting. Secara teori ekonomi, kalau ekonomi melambat, peran negara, peran fiskal harus naik. Sama sebaliknya, kalau ekonomi lagi bagus, peran negara akan diturunkan.
Insentif fiskal perlu diberikan secara tepat sasaran. Menurut Enrico, ada 5 sektor yang bisa diberi injeksi fiskal, seperti sektor makanan minuman hingga sektor pertambangan dan agrikultur. Terlebih, kelima sektor ini memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi jumbo, yaitu lebih dari 50% dari produk domestik bruto. Sektor utama. Yang pertama, makanan dan minuman, termasuk juga lifestyle. Jadi makanan tuh yang benar-benar kelihatannya keren atau apa gitu. Kedua, transportasi dan logistik, lalu pergudangan. Nah, itu yang kedua. Ketiga, konstruksi, lalu mining dan juga agrikultur. Nah, itu tadi 5 sektor besar itu menurut saya sudah account lebih dari 50% motor pertumbuhan secara sektoral ya untuk Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa pelonggaran kebijakan fiskal ini harus dicermati kembali. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai otoritas fiskal percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak global. Bahkan, Sri Mulyani yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sesuai target atau berada di kisaran 5%. Walaupun lembaga internasional seperti Bank Dunia khawatir ekspor Indonesia akan terkena imbas tarif resiprokal, Sri Mulyani menunjukkan fakta hingga kini ekspor Indonesia masih berdaya. Beberapa komoditas andalan ekspor Indonesia masih tumbuh subur, seperti besi dan baja hingga CPO. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Maret 2025, ekspor besi dan baja tumbuh 19,64% secara month-to-month, pun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, ekspor besi dan baja tumbuh 11,84%. Sedangkan ekspor CPO mengalami penurunan 3,55% secara month-to-month, namun, bila dibandingkan dengan Maret 2024, masih tumbuh 40,85%. Sri Mulyani juga menegaskan walaupun tarif resiprokal akan berpengaruh pada perdagangan Indonesia, pemerintah telah aktif menjajaki pasar tujuan ekspor lainnya seperti Eropa hingga negara-negara BRICS. Diharapkan perdagangan hingga ekonomi Indonesia tetap terjaga. Tim Liputan CNBC Indonesia.